Kalau teman saya ada yang ketertarikannya tuh sampai yang Temen saya mulu. Temen saya ketertarikan seksual mulu. tuh jauh di bawah umur dia gitu loh, bisa sampai 12 sampai 15. Gila lu. Wah, ngomongin. Iya, cuma siapa 12 yang sampai kayak 15 gitu? apa Itu gila kali yang kayak gitu. sehari? Enggak, umurnya jauh gapnya. Misalnya nih teman saya misalnya umur 37, terus Ah. ketertarikan ke 23, 22 gitu. Wajar Itu nggak suatu sih? hal yang wajar, Wajar pada ya? yang muda-muda itu dia tertarik. Wajar banget. Tapi ingat, kalau dia ketertarikannya pada anak-anak di bawah umur 13 tahun, 12 tahun, itu disebut dengan pedofilia. Oke, tapi kalau misalnya dia gapnya 12-an tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia udah puber, Oke. asal dia udah mens. Oke, Gitu. baik. Aku penasaran. Iya. Kalau misalnya ini dong, penyakit menular seksual kan pasti viewer-viewer ini juga banyak kan yang mungkin mereka juga nggak ngerti tentang penyakit menular seksual itu seperti apa dan tipe-tipenya tuh kayak gimana. Penyakit menular seksual itu banyak ya. Ya. Apalagi kemarin aja di Bandung dikatakan ada 414 mahasiswa terkena HIV/AIDS. Itu salah satu penyakit menular seksual. Ya. Sampai kena HIV, dan orang yang sudah kena HIV/AIDS pasti gain 10 tahun kemudian, pasti mati dengan cara yang menyedihkan. HIV/AIDS itu kalau diobati pun tetap dia akan mati, hanya mungkin matinya tidak semengerikan kalau dia sama sekali tidak diobati. Karena gejala-gejalanya HIV itu human immunodeficiency virus. Virusnya sendiri tidak mengakibatkan kematian, tetapi gara-gara daya tahan tubuhnya turun, dia akhirnya mengakibatkan kematian. TBC timbul, tipes, sekaligus tuh obat penyakit itu TBC, tipes, diare, kemudian semua akhirnya kehabisan cairan, meninggal. Nah, penyakit menular seksual itu ditularkan melalui hubungan seks. Udah pasti menular seksual, ya, pada orang yang membawa kuman. Ya, si kuman itu ditularkan kepada si laki-laki atau perempuan tersebut. Nah, kita bagi itu menjadi ada yang namanya berasal dari virus, ya, termasuk HIV, herpes 1, herpes 2, ya. Ada yang disebabkan oleh karena jamur, ya, misalnya jamur Flor albus, ya, yang mengakibatkan keputihan, ya. Mycoplasma itu juga jamur. Kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri. Apa saja bakteri? Gonore, kencing nanah, atau sifilis, Treponema pallidum. Ini jenis kumannya. Itu beda-beda, ya. Beda-beda dalam bentuk besarnya. Paling besar bakteri, di antara bakteri dengan virus, paling kecil virus, ada di antaranya disebut dengan chlamydia. Dia mirip GO. Chlamydia. Nah, si chlamydia ini yang paling kita takutkan adalah kalau terinfeksi, wanitanya menjadi mandul atau prianya juga bisa menjadi mandul. Oke. Gejalanya sih beda-beda juga. Ada yang kalau pada wanita keputihan, biasanya pada wanita keputihan, tapi jenis keputihannya mungkin kalau jamur gatal, kalau chlamydia kehijauan, kalau misalnya GO hijau banget, kalau dia misalnya trichomonas dia bau dan ada darah, kalau seperti itu. Jadi itu memang ya harus belajar di kedokteran untuk bisa mengetahui hal-hal tersebut. Mau nanya lagi dok, itu kan tadi udah bahas penyakit menular seksual ya. Buat menangani atau buat kita minimalisir nih kemungkinan kita terkena gitu, dalam tanda kutip mungkin safe sex kali ya bilangnya. Ya. Apa yang mesti kita lakuin gitu? Pertama, kamu yakinkan bahwa pasangan kamu itu juga tidak berganti-ganti pasangan. Satu. Setia berarti ya, harus setia. Harus setia. Kan ada ABC. Abstinensia, jangan melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak kamu kenal. B, be faithful, setia kepada pasangan. C, gunakan kondom. Nah, jadi kalau mau safe sex itu ya 3 itu tadi. ABC ya, ABC tadi. Jadi harus tahu. Tambah lagi sekarang DE, don't inject. Inject untuk menghindarkan HIV/AIDS. Karena sekarang HIV/AIDS banyak ditemukan pada penggunaan jarum suntik. Drugs, ya. Kemudian E, edukasi. Seperti ini adalah edukasi. Oke, ye. Tapi itu beberapa ada yang bisa disembuhkan.
HIV/AIDS nggak bisa sembuh, herpes 1 dan herpes 2 sembuh bisa. Namun kalau daya tahan tubuh itu karena dia virusnya dormant, kadang-kadang dia kambuh lagi kalau daya tahan tubuhnya turun. Kalau jamur juga. Jamur bisa sembuh, GO bisa sembuh, sifilis bisa sembuh. HIV Yang bisa. agak susah tuh yang penyebabnya virus, herpes ataupun HIV Iya. gitu. Kan gue mau lebih sensitif lagi dok. Izin nanya. Buat cowok-cowok mikropenis, itu gimana caranya mereka membahagiakan istrinya? I'm not. I'm good. Artinya, Jadi Banyak. orang dengan mikropenis pertama kita harus lihat dulu, ya. Kenapa dia sampai jadi mikropenis? Itu dari kecil. Biasanya dari kecil Dari karena kecil kan? gemuk, Oh, oke. gendut. oh, Jadi ketika seseorang itu gemuk, ya, seseorang itu gemuk, maka yang diproduksi oleh lemak-lemak tubuhnya adalah hormon kebalikannya. Kalau dia laki-laki, hormon perempuan yang disebut dengan aromatisasi lemak, ya, yang akhirnya menjadi estrogen. Estrogen itu akan menekan testosteron, hormon pada laki-laki. Si testosteron itu karena tidak berkembang secara baik, akhirnya dia cuma sedikit. Akibatnya perkembangan penis yang dipicu oleh testosteron menjadi tidak sempurna. Terjadilah dia yang namanya Mikropenis. mikropenis. Sekecil apa? You ask me? Kecil aja, bukan tidak normal. Nggak normal. Kalau normal Iya, di- Indonesia kayak gitu. Asia kali ya? Asia itu sekitar 11 cm. Kalau Kalau Now, dia ereksi 11 sampai Iya. 12 sampai 14 cm. Now- 11 masih kita anggap masih normal, masih bisa. 11. kalau gitu. mikropenis Kalau mikropenis di bawah itu pada saat ereksi cuman 8, cuman 7. Bahkan ada yang cuman 5. Dari kecil gue kurus. Oh iya. 11 di Asia 11 ya? Iya. Berarti ya. Dan terus bagaimana cara terus mereka punya pasangan gitu. Nah. Terus gimana cara mereka membahagiakan pasangan? Kalau di kita digedein dulu. Bisa. Is it possible? Is it possible? 11 sampai 13 tahun masih bisa kita bantu. Di atas 14 tahun pengalaman saya sendiri ya, artinya mengobati itu biasanya nambahlah 1 cm. Lumayan kan, setengah sampai 1 cm dia pemberian hormon testosteron. Meskipun golden periodnya adalah 11 sampai 13 cm. Segini dok. Nambahnya? Iya, nambah 1 cm. Apa? Oke. Ngaruh ya? Tambahin. biar 4 cm. Oh gede sih. Gede sih. Panjang sih, panjang. Gitu. Jadi guys, jadi harus dari kecil dilihat dulu guys, dari umur 11 sampai 13 baru Diurut. Apa nih? Bisa kan ada. diurut. Urut nggak ada yang bisa memperbesar itu nggak. Enggak ya, itu mitos. Mitos. Obat-obatan dok, kayak misalnya yang di mungkin di daerah-daerah yang kayak diapain lah ada dikekop, dibungkus. Nggak ada. Enggak ada ya. Di Irian ada yang namanya daun bungkus-bungkus. Yang terjadi adalah gatal. Dan karena gatal alergi dia merah, kadang-kadang Bengkak. bernanah, bengkak. Oh gedenya karena Yang kedua di daerah Indonesia Timur, khususnya di daerah Maluku, ada yang suka disuntik-suntik itu diisi suntiknya getah itu sampai akhirnya penisnya mengalami peradangan dan pernanahan. Akhirnya harus diamputasi atau dipotong. Bukannya gede tapi malah diamputasi. Thank you. I'm good. Sini dong, nanya yang sopan di sini dong. Ya udah. Sini nanya obat kuat guys. Gua nggak Obat ngerti. Kuat itu ada yang namanya afrodisiak. Itu adalah obat-obat yang meningkatkan gairah seks. Oh yang di bokep-bokep Ya. tuh. Oke, ada efek sampingnya nggak dok? Obat kalau herbal biasanya nggak ada. Kalau ada itu yang bahaya, darah ular misalnya, empedu, ular kobra, otak monyet, itu kan semua dianggap obat kuat. Padahal sih kadang-kadang anak tikus yang masih di dalam perut ibunya itu ditangkap kemudian dihamil tikusnya itu terus dibelek, masih hidup-hidup dimasukin ke dalam itu. Ada yang kayak gitu di Cina, di mana itu sebenarnya berbahaya sekali. Ya, dan efeknya juga tidak ada. Tapi kalau obat-obat dari bimbing itu untuk seksualitas itu sebenarnya ngefek banget berarti. Enggak ada. Enggak juga. Sugesti. Tergantung. Jadi
kita mesti melihat tuh obat kuat pertama isinya apa. Kemudian kita harus lihat isinya itu gunanya buat apa. Apakah bekerja di otak, apakah bekerja di persarafan, apakah melebarkan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, herbal atau bukan. Kalau herbal masih oke lah, masih aman. Purwoceng, tongkat ali, sanrego, ya, kemudian tribulus, yohimbit, itu masih dari akar-akaran masih oke lah. Tapi kalau sudah dicampur-campur yang empedu ular kobra, nah itu bahkan ketika orang itu makan empedu ular kobra itu semua untuk supaya ereksinya keras, ternyata di dalam empedu ular tuh banyak sekali virus. Akhirnya si pria itu meninggal karena radang otak, encephalitis. Saya mau nanya lagi dok, tadi kan udah bahas tentang obat kuat ya. Mau nanya kalau misalkan buat ningkatin nih, misalkan seks kita biar berkualitas atau sperma jadi lebih bagus, dari lifestyle-nya tuh apa yang mesti diubah? Satu, selalu jalankan 4 pilar hidup sehat. Ya, yang pertama adalah makan. Dari makanan. Pola makan. Satu, pola makan itu apa? Hindari 3G, gula, garam, gorengan. Dan gratisan mungkin satu kan. Dan gratisan. Makan suka banyak tuh kan, karena gratis kan. Kemudian yang kedua, ya tadi yang G itu garam, terutama pada ikan-ikan asin dan sebagainya itu. Kenapa? Dia bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau gula bisa memicu yang namanya diabetes. 75% penyebab impotensi adalah diabetes. Gitu. Kemudian gorengan itu lemak. Minyak ya. Semua yang digoreng itu lemaknya menjadi trans, dan lemak trans itu menjadi penyebab kanker. Ya, dan menjubat pembuluh-pembuluh darah. Aliran darah tidak lancar, aliran darah kepada tidak lancar, akhirnya impotensi. Itu makanan. Yang kedua adalah olahraga. Kalau orang tidak berolahraga, ya, maka dia pembuluh darahnya sulit untuk melebar, dan yang kedua hormon-hormonnya tidak bekerja dengan optimal. Olahraga. Olahraga apapun berarti ya. Yang terutama kardio, yaitu lari. Karena dengan begitu, dengan lari, dengan jogging, dengan jalan cepat, itu pembuluh darahnya akan terbuka. Kemudian olahraga itu melatih endorfin keluar. Kalau orang olahraga kan bahagia, seneng gitu, keringatnya keluar. Nah itu hormon juga pada keluar. Ya. Kemudian yang ketiga, tidur yang cukup. 7 sampai 8 jam per hari. Jadi alkohol tidak masuk dalam list. Alkohol nanti itu Beda itu namanya kebiasaan buruk. Kebiasaan dulu. Gua cuma nanya. Jangan seakan-akan nggak ada lu kayak oke Ya, gitu. kemudian yang ketiga tidur, dan kemudian yang keempat manajemen stres. Orang yang stres juga jelek. Right. Oh fuck. Nah, kebiasaan buruk harus dihindarkan. Apa saja? Tadi begadang, kemudian merokok, kemudian minum minuman keras, itu sama. 3 hal tersebut. Perokok termasuk vape ya. Karena vape itu juga ternyata hasilnya pada penelitian oleh dokter-dokter di Rumah Sakit Persahabatan, bahayanya jauh lebih besar daripada rokok biasa. Dok, berarti itu menurunkan kualitas sperma banget ya, dengan kebiasaan buruk dan kesehatan yang tadi disebut. Berarti itu menurunkan kualitas sperma banget. Menurunkan kualitas sperma, menurunkan kesuburan, tadi ya, kualitas sperma itu kesuburan, dan mengakibatkan disfungsi ereksi dan ejakulasi dini. Gitu. Misalnya kebiasaan buruk itu udah dijalanin dok, butuh berapa lama untuk recovery dengan dia udah lifestyle? Rokok efeknya bisa sampai 10 tahun. Minum kalau sampai kerusakan hati bisa sampai seumur hidup. Karena minuman keras, jadi anak jangan pikir orang-orang yang minuman keras itu jagoan ya. Enggak. Biasanya justru Parah. livernya rusak Iya. dan tidak bisa Bener. memproduksi Kita juga sih nggak setuju banget sama kayak gitu-gitu minuman Gila keras gitu. Gila bang. Parah banget orang-orang kayak gitu. 10 tahun ya dok ya. 10 tahun rokok. Rokok dong 10 tahun. Rokok tuh ini ya efeknya ya. Jadi seorang merokok, sudah kecanduan merokok, kemudian
pembuluh darahnya tuh kita ambil. Nah, terlihatlah di situ yang namanya plak. Plak itu penempelan pada pembuluh darah ya, arteriosklerosis, penebalan pembuluh darah. 10 tahun kemudian dicek lagi masih ada. Right. Gue olahraga mulu. Iya. Iya kan? Gue juga. Udah besok kalian terakhir berenang olahraga. terus kan? Iya. Tadi kita baru berenang. Untung yang di sini Ya, kita sehat. bagus. Sempet lah, Bandung mah sempet. Dulu tapi Dulu sempet. pas muda. Sekarang udah enggak sih. Oke. Ini udah berapa lama nih kita nih ngobrol nih? Udah setengah jam ya? Setengah jam lagi. Duh, masa pertanyaan ultimate gue sekarang? Ya lu dulu deh. Kalau misalnya open relationship gimana? Gini. Hah? Enggak kan banyak kan? Banyak kan open relationship itu saya menghormati itu kok. mental atau Saya apa? belajar seks itu kan di luar. Karena di Indonesia kan nggak ada, ya. Untuk men sexuality-nya belajarnya di Milan di Itali. Kemudian untuk yang namanya marital terapinya di Belanda. Kemudian untuk yang penyimpangan seksualnya juga ada di Belanda tuh. Kemudian HIV/AIDS-nya di Australia. Seks edukasinya belajarnya di Jepang. Ya. Nah, kita kan gabung karena saya dari luar. Jadi open marriage itu di beberapa negara is oke. Jepang nggak, masih meskipun udah nerima tapi masih malu-malu. Apalagi Kalau misalnya open relationship gimana? gini. Hah? Enggak kan banyak kan? Banyak kan open relationship itu Saya menghormati itu kok. mental atau Saya apa? belajar seks itu kan di luar. Karena di Indonesia kan nggak ada, ya. Untuk men sexuality-nya belajarnya di Milan di Itali. Kemudian untuk yang namanya marital terapinya di Belanda. Kemudian untuk yang penyimpangan seksualnya juga ada di Belanda tuh. Kemudian HIV/AIDS-nya di Australia. Seks edukasinya belajarnya di Jepang. Ya. Nah, kita kan gabung karena saya dari luar. Jadi open marriage itu di beberapa negara is oke. Jepang nggak, masih meskipun udah nerima tapi masih malu-malu. Apalagi kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara agama Islam sama sekali nggak boleh. Ketahuan melakukan begitu bisa cambuk dan sebagainya. Nah, ada baiknya ada negatifnya. Open marriage itu yang paling kita takutkan adalah penyakit kelamin. Ya. Karena apa? Karena yang namanya penyakit kelamin itu kan karena dia open marriage itu kan dia lo boleh sama yang lain, gue juga boleh sama yang lain. Kita marriage hanya sekedar status sosial. Itu mereka nggak puas satu sama lain. Iya, nggak puas satu sama lain. Artinya gini, pokoknya urusan seks, lu bebas, gue bebas. Nggak Tapi be kita faithful. tinggal di satu rumah. Kita punya anak. Kadang-kadang bahkan anaknya pun kalau kita tes DNA itu belum tentu anak Anaknya. dari si suaminya. Oke. Nah, yang paling sering itu adalah HIV, ya. Dan kalau udah mulai open marriage, kalau menurut saya ngapain kawin? Iya kan? Jadi YB aja. Lo hanya membuat penderita si anak itu. Iya, betul. Anak itu melihat bapak ibunya kerjanya Ganti-ganti. menukar cewek, menukar cowok. Nah, akhirnya apa sih, anak itu stres. Ada yang sampai bunuh diri. Beberapa anak yang lahir dari yang jangankan dari open marriage, dari perselingkuhan aja. Bapaknya selingkuh, anak itu langsung. Ada yang akhirnya narkoba, ada yang akhirnya juga dia melakukan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika saya tanya kenapa kamu sampai hamil, apa kamu sengaja, Dok? Biar orang tua saya juga. Kamu nggak tahu siapa bapaknya? Nggak tahu. Sengaja. Sengaja dia balas dendam kepada ayah ibunya. Saya pernah punya pasien begitu. Ibunya sampai nangis-nangis Iya, kan. aku abis itu sering nonton TikTok, ada yang kayak orang luar negeri gitu. Trip apa sih? Suami istri tapi 3 orang. Kayak Itu namanya rame banget trisam. Bukan yang suami Atau yang orgi. Kalau Iya, orgi dia tukar menukar istri. Kamu bangsanya trisam, orgi itu di Indonesia juga banyak. Cuman nggak diungkap aja. Mereka yang sudah uangnya kadang-kadang juga berlebih, ya sudah tidak lagi mikir mengenai makan, mengenai apa. Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Pesta di dalam tahun baru tukar menukar. Kak, saya mau nanya deh, kan ada
pasangan. pernikahan yang belum pengen, saya belum menunda punya anak, kontrasepsi yang paling aman itu apa? Pil aman. Ya, atau karena pil itu gini, dari penelitian, pil itu kalau kita hentikan makan pil, ya, dia kembalinya kesuburan itu sekitar 3 bulan 6 bulan. Jadi kalau kamu bilang, duh saya mau hamil bulan ini aja tahun depan, tapi bulan Januari kurangi 3 bulan, November udah berhenti pilnya. Pil itu Pil KB. Pil KB. oh Dengan pil KB itu kita bisa menentukan kapan kita bisa hamil dan merencanakan untuk kehamilan tersebut. Spiral boleh, tapi yang masang mesti yang jago, dia mesti ini. Dan spiral itu harus spiral yang ukurannya paling kecil karena belum rahimnya kan belum pernah melahirkan, jadi belum pernah ada bayi di dalamnya. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Gue ultimate. Udah, gue dulu. Lu dulu. Ada tekniknya dok kalau mau anak kembar gitu? Iya lagi. Gue penasaran. Iya lagi. Oh iya. Anak kembar harus ada keturunan kembar. Harus ada. Harus. Genetik. Dan dia itu pun kalau udah genetik hanya kemungkinannya 20%. 20%. Tapi kalau misalkan ada 30%. paman saya punya anak kembar gitu, berarti saya ada chance gitu. Ada chance. Cuma yang paling bagus tuh kalau kalau orang tua kembar anak ke anak. Kalau ke paman itu berkurang dari 20% menjadi 5%, 6% saja. Bukan keluarin 2 kali gitu, Dok. Iya kan? Enggak. Tuk gitu. Enggak. Enggak Enggak ya? Enggak bisa ya. Dia harus ada kembar. Jadi ketika ada kembar itu ada yang dua telur, artinya si perempuannya itu punya mengeluarkan 2 telur kemudian dibuahi, anaknya bisa laki dan perempuan. Tapi ada yang kembar 1 telur, artinya setelah dibuahi si telur itu membelah. Masing-masing berkembang lagi sendiri jadi janin, ini juga jadi janin. Itu yang disebut dengan kembar identik. Yang bersama ya. Ya. Kayak gue sama Cristiano Ronaldo. Oh iya. Siap. Kayak gue. Dan masih banyak juga tuh yang nggak tahu kalau kembar itu bisa cewek sama cowok kan, Dok? Iya, bisa. Bisa kan? Bisa. 2 telur ya artinya. Bisa cowok sama cowok, bisa cewek sama cowok, bisa cewek sama cewek juga. Seru ya. Nggak bisa ya. Gue masih ada pertanyaan. Tanya, gue Ya. ultimate. Oke, kan penyimpangan seksual itu kan banyak ya dok, Iya. kayak bestialisme, nekrofilia Ah. segala macam. Nah, faktor pendorongnya apakah dari psikologisnya doang, atau mungkin karena hasrat seksnya tuh yang nggak ketampung? Jadi gini, kalau kita akan melihat seseorang ini punya kecenderungan untuk mengalami penyimpangan seksual, kalau kita coba runut ya, dia biasanya satu, faktor gennya ada. Meskipun genetik itu tidak terlampau terlihat, dan misalnya dulunya mungkin kakeknya sadis masokis, suka mukulin istrinya. Nah, kemudian dia yang itu faktor yang 5%. Faktor yang kedua yang paling penting itu adalah di dalam kandungan. Si janin itu di dalam kandungan. Dari janin. Jadi apakah waktu hamil si anak ini happy nggak sih si perempuan itu? Itu ngaruh. Itu sangat ngaruh. Namanya psikofisiologis. Ngaruh. Jadi kalau misalnya Jadi kayak istrinya nangis melulu ditinggalin sama suaminya, sering dipukul, istrinya tidak happy, bahkan hanya gara-gara dia ini kan masih terikat kontrak, katakan pramugari ya, terikat kontrak, tapi dia terpaksa hamil, dia marah-marah terus supaya gara-gara lo gue jadi dipecat, gue gara-gara mestinya gue tuh masih bisa terbang, masih bisa membenih mati. Nah, anaknya itu udah mengalami trauma-trauma itu. Nah, itu dalam kandungan. Yang ketika dalam proses melahirkan. Proses melahirkannya misalnya terlambat, udah pecah ketuban, hijau segala, nggak ke dokter. Ya, jadi akhirnya dokter melakukan sesar tapi sudah nggak ada air ketubannya. Atau dipaksa dilahirkan normal padahal dokternya tidak bisa memprediksi nih bahwa ini tuh sebenarnya gede banget gitu loh. Kepala bayinya akhirnya tidak lahir, divakum. Nah, ketika divakum tuh kan ada sisa kadang-kadang bekas benjolannya, meskipun nanti lama-lama hilang, itu juga bisa mengakibatkan. Tapi yang 70% adalah pengaruh
lingkungan. Sering dipukul, dibanding-bandingkan, makanya ojo dibanding-bandingke. Ada lagunya kan. Sering dipukulin, dibanding-bandingin, kemudian sering dibully. Apakah oleh teman-temannya atau oleh orang tuanya? Kamu goblok, kayak gitu aja nggak bisa. Ya, dari bilang kamu tuh jelek, kan dibully. Nah akhirnya dia berkembang menjadi pria atau wanita yang mempunyai kecenderungan penyimpangan seksual, menjadi wanita pria secara kepribadian menjadi abnormal behavior. Seperti itu. Saya ada pertanyaan tambahan, Dok. Apakah gay itu genetik? Gay itu ada genetik, ya kita sebut the nature, dan ada yang nurture. Nurture itu adalah pengaruh lingkungan. Genetik tadi ada, setiap orang ada kok. Sekitar 5%. Apakah genetiknya itu berkembang atau enggak tergantung. Gitu loh. Katakan yang begini, dia ada genetik. Anak yang dilahirkannya 3 terus laki. Dia pengen banget punya anak perempuan. Keluarga saya tuh. Kemudian ketika dia anak laki, karena dia pengen punya anak perempuan dari kecil, dia pasti anak perempuan, kok gue udah punya 2 anak laki, pasti ini anak perempuan. Terus dia mulai tuh untuk menunjukkan dia anak perempuan, dandan yang cantik, seakan-akan psikologisnya udah begitu. Ketika lahir laki-laki, kecewa si wanita itu. Kemudian dia memperlakukan anak laki-lakinya seperti perempuan, kasih bajunya pink, diajarin masak sama ibunya, karena karena di dalam benak dia ini anak perempuan. Akhirnya dia menjadi gay. Dia akan mencari sosok-sosok laki-laki. Berarti figur ayah tuh penting banget. Sangat. Beberapa kasus-kasus yang saya tangani, kan saya juga banyak kasus-kasus gay ya, yang banyak orang tuanya biasanya nggak bisa nerima. Nah mereka itu terlalu dekat dengan ibu, anak laki-laki terlalu dekat dengan ibu, anak perempuan terlalu dekat dengan ayah. Tadi aku baca pertanyaan dari situ, efek samping dari obat-obatan yang buat Mental lagi ya obat ya. Tadi ada obatnya. Oh kok dari komen ya? Iya, efek samping obat-obatan dari yang buat gugurin kandungan itu kedepannya efek sampingnya apa? Semua obat-obat penggugur kandungan tentunya merusak rahim. Ya, akibatnya apa? Yang paling sering ya susah untuk hamil. Untuk hamil lagi. Kan ada beberapa kita pernah kok saya lihat kok hasil normal, hormon normal, ternyata dia pernah menggugurkan kandungan, dikuretkan, dan dia makin sering dikuretkan lama-lama Tipis. makin, ya orang bilang sih tipis, tapi kita bilang sih bisa terjadi infeksi, luka dan sebagainya, itu juga menjadi sulit hamil. Oke. Tadi kan udah ngomong penyimpangan seksual, Dok. Apakah fetish adalah salah satu bentuk Yes. penyimpangan? Fetish adalah penyimpangan seksual tapi tidak merugikan orang lain. Misalnya dia hanya tertarik pada wanita yang menggunakan stocking, atau dia meminta istrinya Cosplay. menggunakan kebaya waktu mau hubungan seks. Ada pernah tuh yang namanya kebaya merah itu kan, ya, it's okay. Tapi dia kan tidak meragukan, hanya dia mungkin ketertarikannya itu terhadap sesuatu hal yang bendanya itu bukan seksual. Kan orang kalau fetish sama payudara, tobrut apa kan, ya itu kan oke lah ya, sama si organ seksual gitulah. Itu fetish. Apa? Iya, itu masih, itu kan non seksual. Kalau pada vagina, pada bibir, pada payudara, pada bokong, pada daerah-daerah seksual itu masih oke. Tapi di non seksual, pada stocking, pada kaki, pada bulu ketek, dan itu juga fetish. Bulu ketek kan orang nggak terlalu, orang kalau malah ngelihat nggak suka kan bulu keteknya suruh cukur. Kalau dia justru ngelihat bulu ketek itu malah dia terangsang. Nah, itu fetish. Fetish itu ada yang pernah sampai konsultasi ke dokter gak, Dok? Oh, Pak, ada. Kalau ada apa yang paling aneh, Ada. Dok? Paling aneh itu yang dokter pernah itu yang popok bayi kan. Jadi dia itu kalau mau hubungan seks harus cium dulu popok bayi.
Nah popoknya tuh dia melihat popok bayi itu dia baru bisa ereksi. Nah mungkin saya melihatnya waktu kecil itu mungkin dia dikasih pampers dan dia bilang sampai cukup lama, sampai umur berapa tahun. Sementara kan anak-anak kecil juga sudah mulai belajar ereksi kan sebenarnya kan. Nah disitulah dia mendapat kenyamanan dengan popok bayi. Jadi mau hubungan seks sama istrinya itu bingung istrinya kenapa dia harus nyium-nyium dulu popok bayi atau dia harus sediakan dulu popok bayi baru dia bisa. God damn. Jadi That's some- ada pertanyaan dari komen, Dok, apakah blowjob bisa menjadi salah satu penyebab penularan seksual? Ya, kalau yang di blowjobnya itu mengandung penyakit kelamin GO misalnya. Nah dokter pernah dapat ya sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Ya dan yang mengaku sudah pernah melakukan dan dia juga udah ngerti setelah dia itu kok saya setelah blowjob itu tiba-tiba batuk, sakit, pilek yang terus menerus gak sembuh-sembuh. Jadi pas kita lihat merah kayak gitu ya, kemudian juga biasanya kan itu waktu saya masih sebelum itu ya sebelum jadi dokter seksologi waktu masih dokter umum akhirnya kita kasih antibiotik ya dan ternyata kita karena dia nggak sembuh kan diambil tuh cairan di ininya di tenggorokannya ternyata isinya adalah Diplococcus gonorrhoeae. Iya. Wow. Oh lu mau nanya lu, kameramen mau nanya ya? Bisa ya di sini live sih, emang live streaming sih. Boleh. Boleh aku minum ya? Ini aja. Manis banget. Enggak, jangan manis Iya, banget. terlalu manis sih. Soal gancet Dok, Hmm. itu tuh kenapa bisa terjadi dan bener gak sih itu bisa menyebabkan kematian dan ada gak sih cara menanganinya biar nggak gancet gitu? Soalnya kan itu kayak random banget. Atau mungkin kenapa bisa gancet kali ya? Lebih ke tegang sih itu. Lagi bahas gancet guys. Dia nanya gancet. Saya pernah diajakin main film, salah satu judulnya itu gancet. Saya nggak mau. Karena itu bohong, Hah? Mit ya. itu hoax. What do you mean? Hoax? Orang itu kalau sudah berhubungan seks, dijepit, ya, si Kegel. wanitanya itu kemudian sudah rileks memasuki masa resolusi, maka jepitannya itu akan kendor sendiri. Demikian juga penis, ketika dia gancet begitu, oke, kejepit, tapi ketika dia sudah ejakulasi, dia itu akan mengecil sendiri, jadi akan bisa lepas sendiri. Jadi gancet itu adalah mitos. What? Dia bilang kalau hubungan seks di kuburan itu biasanya gancet, enggak ada di kuburan. Dulu kan pernah saya diundang kan beberapa film ya yang berkaitan dengan seks sering saya jadi konsultannya atau apa. Nah dia waktu itu konsultannya mengenai masalah gancet itu. Jadi ceritanya itu hubungan seks di kuburan sampai akhirnya kepergok sama orang-orang rame-rame, dibawa ditutupin, dibawa ke IGD kayak bohong, nggak ada. Right. Ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari viewers. Viewers ya. Ini semua dari sini aku bacain. Kalau bintik-bintik kayak jerawat di kelamin itu kenapa, Dok? Bisik-bisik, Bintik-bintik kayak jerawat di kelamin. herpes 1 biasanya, ada herpes 2. Biasanya kita ambil darah, kita periksa, kalau ternyata herpesnya positif, apalagi IgM itu yang baru dalam 3 bulan, langsung kita kasih obat selama 3 bulan. Obat virus biasanya dikasih 3 bulan. Kalau obat TBC kan 6 bulan, 9 bulan, HIV seumur hidup. Itu biasanya lebih sering ke laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Seru. Gimana pertanyaan lo? Udih, gancet. Udah. Iya, gue Temen lagi penasaran. gancet. Iya, gue penasaran banget. Makanya gue kasih. Penasaran banget gue. Dan nyata mitos nyata gancet ya. Mitos. Tapi kalau Hoax. misalkan yang pergokin warga terus dia tegang gitu, terus susah keluar gak bisa. Apa? Maka kalau udah tegang, kayak perlu ketakutan, shoot. Oh iya sih, logikanya kayak gitu sih. Dok, ada lanjutan soal gancet dari komen. Ngaruh gak sih Dok, kan bentuk penis ini kan beda-beda ya. Katanya tuh bisa juga gancet tuh disebabkan karena penisnya marah kemana gitu. Bener gak? Nggak ngaruh. Kenapa gue jawab? Itu yang namanya vagina kan lurus-lurus aja gitu, nggak ada berkelok-kelok begitu. Transformers. Mengarah kemana? Ada yang bengkok ke kiri loh. Ya bentuk kan Itu penis, bengkok ke kiri, bengkok ke kanan nggak juga nggak apa-apa. Asal tidak terlalu ekstrim, dia bisa tetap memberikan
yang namanya kepuasan seksual juga, ejakulasi juga. Orang banyak itu dok, testisnya cuma satu. Nah, itu yang disebut undescensus testiculorum. Artinya testis itu tidak turun ke bawah. Jadi kalau yang satu biasa kita minta dokter USG atau dengan alat pemindaian radiologi ya, USG bisa dengan CT scan itu kelihatan tuh testisnya tuh nggak turun ke bawah. Nah, biasanya dilakukan operasi, ya, dilakukan operasi diturunkan ke bawah. Tapi biasanya testis yang udah dioperasi itu tidak berfungsi secara normal untuk menghasilkan sperma gitu loh. Dengan testis hanya satu, apakah mempengaruhi? Kesuburannya dong berkurang juga, tapi biasanya sama seperti orang ginjalnya satu, matanya satu, kemudian paru-parunya satu sebelah, toh masih tetap bisa bernapas, hanya tidak optimal. I see. Right. Anything else, guys? Anything else? Puas? Yakin? Ntar kayak, kenapa gua nggak nanya gitu? Coba. Ada yang mau nanya soal hepatitis dok. Hepatitis. Hepatitis apa ya? Hepatitis itu adalah salah satu penyakit menular seksual juga. Biasanya ditandai dengan infeksi pada virus pada liver. Penyebabnya itu apa dok? Sama. Hubungan seks terutama hepatitis tipe C. Kalau tipe A biasanya karena makanan yang mengandung virus hepatitis. Tapi kalau C biasanya karena hubungan seks. Hepatitis B juga karena hubungan seks. Iya. Kalau tisu magic biasanya nyulap apa dok? Apa? Tisu magic itu beneran atau enggak? Tisu magic itu dia membuat tisu. Kita kan ada yang namanya tisu Horan. Saya juga punya tisu, tapi kita tidak buat dari dari lidokain. Kalau lidokain itu adalah zat anestesi zat kimia. Jadi ketika dipakai untuk hubungan seks memang si pria tidak cepat keluar, tapi baal. Si prianya baal, si wanitanya juga baal. Bahkan beberapa kalau dia blow job itu sampai beberapa jam dia nggak bisa ngerasain namanya teh panas apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ada yang namanya tisu horn itu sebenarnya kita pakai untuk membersihkan alat kelamin laki-laki kalau mau hubungan seks, tapi ada efek tambahannya. Efek tambahannya dia bisa lebih tahan lama, tapi tahan lamanya tidak seperti tisu yang magic tadi ya. Gitu. Kita bikin karena beberapa orang juga ya pria itu kan jarang juga dibersihin kan daerah situnya kan. Dan dengan tisu itu selain dia dipakai biasa orang membersihkan itu mau hubungan dengan si istrinya, nah dia akan bertambah lamanya. Karena kan ya kita usahakan lah sejak penetrasi lebih dari 5 menit supaya wanitanya juga mencapai orgasme. Normalnya itu berapa lama durasi? Orgasme itu dalam 6 menit 65% sudah orgasme. Makanya kita sebut kalau kurang dari 3 menit kita sebut sebagai ejakulasi dini yang ringan. Tapi kalau yang berat, kalau di bawah 5 menit kita sebut ejakulasi dini yang ringan. Oke. Oh benar. Las. Berhubungan intim waktu hamil tuh bagusnya kapan tuh? Kita harus tentukan dulu. Nggak bisa, udahlah hubungan seks aja nggak apa-apa kok. Lagi hamil, kita harus lihat dulu. Ini anak keberapa? Anak pertama, kalau anak pertama kita belum tahu kekuatan daripada kandungannya si wanita tersebut. Jadi kita bilang, tunggu dulu ya, sampai ini kan anak pertama. Saya belum tahu. Kalau anak kedua gimana riwayat anak pertamanya, kita bisa tanya dulu. Ada keguguran enggak, ada keputihan enggak, kalau dia hubungan seks pada waktu hamil pertama ini kontraksinya lama enggak, kita bisa tanya. Tapi kalau ini anak pertama kita tunggu sampai biasanya 16 minggu. 16 minggu dia sudah terbentuk yang namanya ari-ari atau plasenta. Kalau sudah terbentuk ari-ari, nempelnya si bayi itu udah kuat karena ada ari-arinya udah menempel, ya, sehingga bisa kita anjur, ya udah boleh orang kamu anak pertama aja nggak apa-apa kok hubungan seks, jadi silahkan kalau kamu melakukan hubungan seks pada hamil berapa minggu pun. Tapi kalau anak pertama bisa dokter tunggu sampai 16 minggu. Kalau 4 tapi kan dok lagi kepengen gimana ya udah blow job aja atau pakai cara-cara yang lain supaya
Kalau tangan gitu nggak apa-apa. apa? Kalau misalkan istrinya pengen terus kita bantu pakai tangan waktu hamil sebelum 16 minggu nggak apa-apa. Boleh aja, nggak apa-apa pakai ini. Yang penting adalah dia kontraksinya seperti apa, gitu loh. Karena kalau sampai 16 minggu itu kita pengen cari amannya dulu. Ketika dia pun kontraksi itu nggak membuat apa-apa pada bayinya, gitu loh, pada janin di dalam kandungannya. Kalau ini ya, kedua kita juga mesti lihat USG dulu sama saya biasanya di bawah ini. Ini hari-harinya di bawah loh. Kalau di bawah jangan deh untuk hubungan seks, karena kalau nanti kamu hubungan seks kesundul aja kan, serviknya berdarah dia. Oke. Jadi pada bayi pastikan dulu normal, pada ibu pastikan dulu sehat. Bayi dan ibu sehat silahkan melakukan hubungan seks. Oke. Udah, nggak apa-apa. Oh, apa? Mau Boncel. soal PCOS tuh. Buset. Penyebabnya apa dan bagaimana kalau udah kena PCOS bisa disembuhkannya gitu? PCOS itu singkatan dari polycystic ovarium, ya, sindrom. Sindrom itu sekumpulan, S-nya itu sindrom, sekumpulan gejala. Nah, PCOS itu gejalanya biasanya wanitanya agak gemuk. Gemuk tadi, kalau gemuk dia menghasilkan hormon lawannya, hormon laki-laki. Artinya testosteronnya lebih tinggi. Apa? Wanita itu agak berkumis. Sering timbul jerawat-jerawat nih. Mensnya menjadi tidak teratur. Kadang mens, kadang enggak. Kemudian yang juga sering itu warna bulunya lebih banyak. Nah, akibatnya apa? Kalau dia testosteronnya tinggi, maka produksi hormon perempuannya kan tertahan kan. Akibatnya apa? Telurnya nggak mateng-mateng, telurnya kecil-kecil. Ditandai dengan mens yang tidak teratur. Penyebabnya apa dok bisa kena PCOS? PCOS ke satu, obesitas paling sering.